Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanami season 2. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam upload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, di sini kita bakal melanjutkan video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke videonya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, jadi di video kali ini kita bakal memasuki chapter 127. Beatrice-san, oh, Seiji-kun, apa yang terjadi? Aku pikir kau berada di ruang bawah tanah sekarang. Benar saja, Beatrice-san terkejut saat melihat Seiji yang tiba-tiba muncul. Nah, jadi di part terakhir sebelumnya kita sudah melihat Seiji dan teman-temannya sedang berpetualang di ruang bawah tanah. Dan terakhir kita sudah melihat ketemu salah satu makhluk mirip Medusa ya guys, yang bernama Sora, dan Seiji berniat untuk mengatasi masalah yang dimana matanya itu bisa mengeluarkan cahaya dan ketika melihat siapapun pasti menjadi batu. Maaf, aku ada urusan mendesak. Hah, jadi ada urusan apa ini? Tanya Beatrice. Di mana aku bisa membuat kacamata? Beatrice pun menjelaskannya kalau dia bisa mendapatkan kacamata di toko. Tapi Seiji ingin membuat kacamata dengan material yang Seiji siapkan. Kemudian Beatrice menyarankan untuk ke Pandai Besi karena akan lebih murah. Dan ya, setelah Seiji diberitahu lokasinya, Seiji pun langsung menuju tempat Pandai Besi tersebut. Setelah beberapa detik, akhirnya Seiji pun sampai. Permisi, selamat datang. Ketika saya masuk ke dalam, Seiji disambut oleh Oji-san yang berotot dan gekar dengan janggut yang bagus. Tidak hanya senjata seperti pedang dan tombak, berbagai baju besi dan perisai juga ditempatkan di dalam. Bisakah kamu membuat kacamata? Dan ya, aku ingin membuat kacamata dengan bahan ini, ucap Seiji. Dan kemudian Seiji menyerahkan bahan baku tertentu kepada Oji-san dan ia memberinya Sen Magic. Ya, item yang dapat menyelesaikan masalah Sora adalah sebenarnya item drop Sandman yang Seiji kalahkan di ruang bawah tanah Dewa Naga Hitam. Jika kamu memanaskan ini dan mengubahnya menjadi kaca, dikatakan bahwa ini dapat memblokir sihir dan kekuatan sihir. Namun, deskripsinya mengatakan bahwa sihir serangan tidak dapat diblokir. Jadi pada awalnya Seiji memikirkan di mana ia bisa menggunakannya, tapi yang nggak pernah menyangka ya bakal digunakan untuk situasi seperti ini. Nah, jadi ini kacamata dengan bahan item dari Sandman ini bisa ngeblokir sihir guys, yang dimana nanti kemungkinan bisa ngeblokir sihir yang dikeluarkan oleh Sora melalui matanya ya guys. Kemudian Oji-san yang menerima pasir ajaib, ia memandang sejenak dan ya, benda ini bahan yang aku tidak kenal, tapi ketika aku melihat hasil penilaian, nampaknya ini akan menjadi kaca jika dipanaskan. Namun, apakah ini berarti bahwa kacamata ini memiliki tujuan? Tanya Oji-san. Ya, jadi bisa kamu melakukannya? Tanya Seiji. Dengan jumlah ini, aku bisa membuat kacamata. Ketika dia mengatakan itu dan menerima pasir ajaib, Oji-san mundur ke bagian belakang toko. Aku tidak ada hubungannya, sementara aku menunggu, dan segera setelah aku mulai melihat-lihat di dalam toko Pandai Besi, dalam sekejap Oji-san sudah keluar. Sudah selesai, cepat sekali. Ya, itu tidak terlalu sulit untuk membuatnya menjadi kacamata. Ini adalah produk jadi. Untuk kacamata, aku menggunakan bahan khusus yang disebut Daiso Metal yang memiliki efek penyesuaian ukuran. Ya, aku tidak berhasil hanya dengan ini. Tapi aku juga menggunakan Magic Sand sebanyak yang aku mau. Aku tidak tahu siapa yang akan menggunakannya, tapi dalam hal ini, bingkai akan secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran wajah pemiliknya. Ketika Seiji puas dengan hasilnya, ia pun berterima kasih kepadanya dan akhirnya membayar dengan uang, tapi karena dia diizinkan untuk menggunakan bahan aneh dan logam Daiso yang ia gunakan berasal dari sisa, itu cukup murah. Ya, aku punya uang, tapi murah.
Bagaimanapun, aku siap pergi dan segera kembali ke ruang bawah tanah di mana Zora dan yang lainnya berada. Aku kembali. Sechi, itu cukup cepat, tapi kamu sudah selesai sekarang. Ketika Sechi kembali ke ruang bawah tanah, Saria dan yang lainnya menyambutnya. Saria pun bertanya, tapi bisakah itu benar-benar memotong kekuatan sihirnya? Dia hanya harus mencobanya. Dan Sechi mendekati Zora yang merasa tertekan. Dengar, Zora, pakai ini. Jika kamu takut seperti itu, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, cahaya membantu Zora efektif bahkan pada benda-benda tak hidup. Jadi kenakan sepasang kacamata dan kacamata yang saya bawa, dan kemudian lihat dinding dan lantai, dan hanya itu yang harus kau lakukan untuk memastikan ini bakal bekerja. Zora yang menakan kacamata perlahan membuka matanya dengan sedikit ragu-ragu. Wah, ia pun terkejut. Cahaya membantu benar-benar terhalang oleh kacamata. Selain itu, ia berpikir bahwa cahaya mungkin meluap dari sisinya. Dan itulah sebabnya Sechi juga menyiapkan kacamata, tapi karena suatu alasan, cahaya itu tidak keluar dari matanya. Aku sedikit terkejut akan hal itu, tapi jika aku mengamati kacamatanya dengan cermat, aku dapat melihat alasannya. Pasir ajaib tidak hanya pada bagian lensa kacamata, itu juga dimasukkan ke dalam bantalan hidung dan bagian pelipis kacamata, dan jadi nggak bisa keluar ya guys. Karena itu kekuatan sihir di sekitar matanya benar-benar terhalang dan cahaya membatu itu nggak keluar. Ketika seorang meletakkan tangannya di mulutnya saat sedang diliputi emosi, mata samurutnya yang tersembunyi berpaling ke arah kami. Aku bisa melihat. Zora pun menangis. Kemudian jangan dulu terkejut. Aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih hebat daripada sekarang. Jadi lihatlah dengan benar. Semua orang pun terkejut. Sechi, apa yang akan kamu lakukan? Bisakah kalian semua tetap berada di dekatku? Sechi kemudian mengeluarkan kedua pedangnya dan menginjak tanah dengan kuat. Dengan itu saja, tanah di sekitarnya dan Saria yang lainnya hancur dan dampaknya mengejutkan Saria dan yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa berbicara. Lihat ini, dengan kekuatan yang aku injak, aku memasukkan sihir ke dalam hitam dan putih, lalu memutarnya ke langit-langit dan mengayunkannya dengan kekuatan tepat sebelum dunia berderit dan dunia bergetar. Waduh. Jadi si Sechi kemungkinan ini bakal menghancurkan dungeon bawah tanah ini guys. Sementara Sechi menyerahkan gelas kepada Zora, penjara bawah tanah yang merasa bahwa mereka benar-benar terkurung, tertawa dengan suara rendah. Manusia bodoh. Aku awalnya penjara bawah tanah yang merupakan fenomena paranormal dan tidak dapat disaingi oleh manusia yang seperti sampah. Mereka harus mati di ruangan itu di mana tidak ada makanan. Di penjara bawah tanah di mana ego dilahirkan, setiap lapisan dapat disamakan dengan organ manusia seperti usus, perut, dan yang lain. Itu sebabnya jika kau menyerang dinding penjara bawah tanah, pasti ada beberapa kerusakan. Penjara bawah tanah yang merupakan fenomena paranormal, itu mungkin lukanya dapat disembuhkan dengan segera. Tapi karena itu, ketika mereka terus menyerang dindingnya, itu akan kehilangan kekuatan fisiknya dan itu akan hancur menjadi debu. Dan sekarang, dungeon itu terkena dampak yang mengerikan di bagiannya yang sama dengan perut manusia. Itu adalah saat ketika Sechi menginjak tanah dengan kuat dan penjara bawah tanah menjerit dengan satu kesakitan. Kayak rasanya sakit. Apa itu? Apa yang terjadi? Dungeon pun kebingungan ya. Namun Sechi terus menginjak-injak tanah tersebut.